Habib dilarang ceramah ataupun khotbah yang tidak bermutu oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, ini baru mantep nih. Kalau kayak gini pemimpinnya, dijamin masyarakat, umat akan damai. Karena nggak ada lagi yang provokasi sana sini. Nggak ada lagi Habib-Habib yang ceramah, teriak-teriak menjelekkan pemerintah, mengadu domba sana sini. Sesama bangsa Indonesia, kita harus pegang erat persatuan. Jangan mau dipecah belah oleh para Habib Yaman ataupun Habib palsu. Saya sangat mendukung keputusan Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Mantap. Alhamdulillah, saya orang Jawa Barat, bersyukur banget dan bangga punya Pak Gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang cerdas dan tegas, berani memberantas kebatilan dan kezoliman. Karena korbannya bukan orang awam aja Pak yang dibohongi oleh Habib itu, sekelas kiai ulama juga dibohongi. Terus yang amat sangat meresahkan itu, ceramahnya Habib-Habib itu, isi ceramahnya khurafat, membelokkan akidah, membelokkan tafsir-tafsir Al-Quran, yang menurut saya itu bisa membahayakan anak-anak bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, semoga sehat selalu, amin. Seandainya kalian disuruh milih, kalian akan berdiri di samping Habib Rizik atau akan berdiri di samping Kang Deddy Mulyadi? Kalian akan berdiri di barisan mana? Oke, silakan kalian jawab di komentar ya. Kalau saya pribadi, seandainya saya lahir 10 kali ke muka bumi ini, terlahir 10 kali ke muka bumi, terus disuruh milih, saya akan berdiri di Habib Rizik atau di Kang Deddy Mulyadi, itu saya pasti insya Allah akan selalu memilih di barisan Habib Rizik. Karena apa? Karena yang saya tahu beliau ini adalah salah satu tokoh umat, salah satu ulama, salah satu habaib yang selalu menyuarakan tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Dan beliau selalu konsisten kalau saya perhatikan terus ya. Saya juga tidak kenal dengan beliau, saya kenalnya lewat medsos, lewat ceramah-ceramahnya aja, lewat kegiatan-kegiatan 212, terus yang di Monas itulah pokoknya saya kenal gitu. Saya kenal di situ aja. Itulah pengetahuan saya tentang Habib Rizik gitu ya. Jadi ada isu yang liar nih teman-teman, ada isu yang liar bahwa ujung-ujungnya Kang Deddy Mulyadi itu akan menertibkan pondok pesantren binaan dari Habib Rizik, yaitu Agrokultural Megamendung. Nah, ini berbahaya ini. Sebenarnya menurut saya ini berbahaya ini kalau benar-benar isunya sampai ke situ. Berbahaya gimana? Yang pertama akan menggusur pondok pesantren itu, masya Allah, astagfirullah lah ya. Astagfirullah, itu bisa mengundang murka Allah lah itu ya. Apalagi itu sudah berdiri pondok pesantren di situ bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya berdiri di situ itu ya. Dan itu juga tanahnya diperoleh secara resmi oleh Habib Rizik ya, dibeli kepada warga-warga yang sudah mengelola tanah-tanah di situ gitu. Jadi begini Kang gitu. Kalau memang nanti undang-undang akan benar-benar menertibkan itu, karena pemerintah ini pasti ngomongnya secara undang-undang, secara hukum yang berlaku gitu. Kalau memang itu benar berlaku seperti itu, dibicarakan baik-baik. Tolong saya peringatkan benar-benar kepada Kang Deddy, karena Kang Deddy ini namanya sudah mulai muncer ya. Kalau saya perhatikan, hati-hati Kang, pelan-pelan mengingatkan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakan secara baik-baik kepada Habib Rizik. Insya Allah ya Habib Rizik itu akan mendengar juga ya, pasti akan inilah gitu. Dibicarakan aja baik-baik, apalagi kalau seorang penguasa dengan ulama ini mendekat gitu ya. Artinya penguasa mendekat ke ulama, bukan ulama yang mendekat kepada penguasa. Insya Allah Habib Rizik itu tidak pernah mendekat kepada penguasa ya. Tapi bagaimana seorang penguasa itu mendekat kepada ulama, apalagi di Jawa Barat itu rata-rata sebagian besar religius lah kalau yang saya tahu ya. Kang Deddy mendekat kepada ulama, insya Allah Kang Deddy nanti jadi Kang 2029 Kang. Kalau mendekat kepada ulama gitu Kang. Jadi masalah pondok pesantren ini Kang, kalau benar-benar
pingin ditertibkan ya, dibicarakan baik-baik. Dan kalau menurut saya pribadi juga Kang, kalau yang mau ditertibkan sebaiknya jangan dibongkar Kang, jangan Kang, karena istilahnya begini Kang, dalam agama Islam kita sebagai umat Islam itu adalah pondok pesantren, masya Allah ya, itu keberkahannya itu ke sekelilingnya itu, aduh, cuma Allah yang tahu, ibaratnya besar banget lah gitu ya, keberkahannya kepada kehidupan sekitar gitu, berkah banget itu pondok pesantren itu. Bukan tempat hiburan gitu yang harus dibongkar gitu, yang manfaatnya mungkin kemaslahatannya buat umat itu kurang lah gitu ya kalau tempat hiburan itu. Tapi kalau masalah pondok pesantren binaan Habib Rizik ini insya Allah berkah pada sekeliling, jangan dibongkar ya Kang. Mending mending cari tempat lain lah untuk untuk penghijauan. Itu kalau menurut saya pribadi Kang ya, berpesan aja kepada Kang Deddy Mulyadi ya, jangan dibongkar itu pondok pesantren Kang, jatuh jangan direlokasi lah gitu, jangan Kang ya. Lebih baik cari tempat lain untuk direboisasi, dilakukan penghijauan kembali gitu. Karena istilahnya begini Kang, kalau dalam Islam itu, kalau seandainya dihitung secara secara keyakinan kita Kang sebagai umat Islam, seandainya itu ditanam 1000 pohon atau jutaan pohon di situ, keberkahannya insya Allah lebih berkah pondok pesantren kan, atau lebih kuatnya menanggulangi bencana banjir atau musibah yang mengundang berkah Allah. Insya Allah pondok pesantren itu lebih dahsyat lagi manfaatnya daripada ribuan pohon ditanam di situ Kang. Itu aja sih Kang, karena bangunan ini memang sudah resmi dari dulu dikelola oleh Habib Rizik dan tim gitu ya. Itu aja Kang pesan saya kepada Kang Deddy Mulyadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mau komen silakan komen, boleh komen apa aja, terserah, saya ikhlas. Saya doakan di bulan puasa ini semuanya bisa melakukan ibadah terbaik di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian ya, saya tegaskan bahwasanya nasab Ba'alawi itu tidak akan bisa tertolong. Tidak akan bisa nasab Ba'alawi itu menjadi sahih dan mendapatkan syahadah isbat nasab. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ilalun nasab, cacat di dalam sebuah nasab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama al-illatu fin nasab, fi silsilatin nasab. Yang kedua al-illatu fis sanad ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-illatu fis sanadi wal matani. Nah, sekarang nasabnya Ba'alawi itu ada di nomor 3 cacatnya, yaitu cacat dalam sanad periwayatan. Yang kedua, cacat di dalam matan. Jadi tidak mungkin bisa diselamatkan teman-teman, 100% batal gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kabar terbaru, info terbaru. Kenapa saya hari ini memakai kacamata? Karena saya tidak mau mata saya pemberian dari Allah mau dicongkel ya. Mata saya mau dicongkel, saya tidak mau. Makanya saya pakai kacamata. Siapa yang mau nyongkel? Yang mau nyongkel adalah orang yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, padahal palsu. Memang ada buktinya, ada. Ini ntar lagi ini. Nih buktinya ini. Iya, itu berita hoax gitu. Bukan anaknya Ansorinya ini, anaknya Holilinya ini. Rumahnya orang tuanya sana, bukan anaknya Ansorinya ini. Mari tanya-tanya abang sudah. Aki bikin jadi roto aki. Tahu jalan untuk perton bantingan sudah matanya bulat, julek pakai leker matanya itu enak. Jadi seperti itu ya. Ini mata pemberian dari Allah mau dicongkel. Makanya saya agak mau pakai kacamata ini saya akhirnya. Karena kalau di dalam kacamata sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mencongkel mata seseorang, baik itu orang musyrik, orang kafir, orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Tapi kalau di dalam sejarah Indonesia, kalian coba pikir-pikir sendiri, siapa yang suka mencongkel mata ulama, siapa yang suka mencongkel mata kiai,
siapa yang suka mencongkel mata tokoh masyarakat di dalam kacamata sejarah Indonesia, kalian pikir-pikir sendiri ya. Jadi silahkan artikan sendiri, silahkan pikirkan sendiri, di dalam sejarah Indonesia ini siapa yang suka mencongkel mata ulama. Silahkan dikaji, diartikan sendiri ya. Nabi Muhammad, seorang panutan umat Islam, itu seumur hidupnya tidak pernah mencongkel mata hatta Yahudi, Nasoro, kafir, tidak pernah. Kok ada yang mengaku sebagai dzurriyyahnya, yang tidak ada buktinya, pengakuan tanpa bukti, itu mau mencongkel gitu kan, gak gimana ya. Karena buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Nabi Muhammad, seorang suri tauladan yang mulia, tidak akan mengajarkan congkel-mencongkel ya. Tapi dia mengaku sebagai keturunannya. Berarti kalau bukan keturunan Nabi Muhammad, berarti dia itu keturunan? Ya, jawab sendiri. Silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.